Setelah timnas wanita Indonesia melenggang ke Piala Asia 2022 di India, harapan yang sama juga tertuju pada skuad timnas U23 asuhan Sinteyong yang tengah berjuang merebut satu tiket putaran final Piala Asia 2023 Uzbekistan. Indonesia U23 yang tergabung di grup G hanya menghadapi satu lawan untuk memperebutkan tiket ke Piala Asia U23, menyusul mundurnya Cina dan Brunei Darussalam dari grup G. Sayangnya, lawan yang dihadapi timnas Indonesia bukanlah tim kemarin sore, yaitu timnas Australia. Bak sesuatu yang mudah diprediksi oleh semua orang, mengalahkan Australia bagi Indonesia adalah hal yang terlalu sulit untuk saat ini. Dan pada akhirnya, Australia muncul sebagai pemenang. Pada leg pertama, Bagus Kaffi dan kawan-kawan menelan kekalahan dengan skor tipis 2-3. Beruntung, Garuda Muda berhasil mencetak 2 gol melalui tendangan jarak jauh Witan Sulaiman dan gol dari striker muda Persija Taufik Hidayat. 2 gol di leg pertama membuat bara semangat dan optimisme itu tetap menyala. Sampai pada timnas U23 kembali berjumpa di leg kedua di Republikan Central Stadium pada Jumat lalu. Sayangnya, lagi-lagi setelah berjuang sekuat tenaga, timnas Indonesia U23 harus kembali takluk 0-1 lewat gol tunggal dari Patrick Wood pada menit ke-9. Dengan hasil tersebut, pupus sudah harapan Garuda Muda mengikuti jejak timnas wanita. Pada akhirnya, bendera merah putih tak akan terlihat pada Piala Asia U23 2022 yang akan digelar di Uzbekistan. Bukan sesuatu yang baru, karena faktanya Indonesia belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 2014. Di 4 edisi sebelumnya, skuad Garuda Muda juga selalu gagal melaju ke putaran final. Dimulai pada tahun 2013 saat timnas U23 yang berstatus sebagai tuan rumah tergabung di grup E bersama dengan Jepang, Australia, Singapura, Makau, dan Timor Leste hanya berhasil finish di posisi ketiga di bawah Jepang dan Australia. Sementara di edisi 2016, Indonesia yang kembali menjadi tuan rumah di GBK sebenarnya nyaris lolos ke putaran final. Skuad Garuda Muda finish di posisi kedua. Indonesia yang perlu minimal sekurang-kurangnya kalah dengan selisih 2 gol dari Korea Selatan malah berakhir dengan kekalahan 4-0, sehingga Garuda Muda kembali gagal. Selanjutnya, di edisi 2018, Indonesia yang dilatih oleh Luis Milla berada di grup yang sama dengan Thailand, Malaysia, dan Mongolia. Sayangnya, Indonesia terlambat panas dengan kekalahan telak atas Malaysia di match pertama dengan skor 3-0. Walau 2 pertandingan selanjutnya dilalui dengan baik, namun hal itu belum mampu menolong Evan Dimas dan kawan-kawan yang harus finish di posisi ketiga. Pada 2020 menjadi yang paling pahit bagi Indonesia, hanya berada di grup yang semua negaranya ASEAN, yaitu Vietnam, Thailand, dan Brunei Darussalam. Skuad Garuda kembali tertunduk lesu setelah dibabat habis 4-0 atas Thailand, dan kekalahan menyakitkan atas Vietnam di mana gol terjadi di menit terakhir. Indonesia lagi-lagi finish di posisi ketiga. Termasuk di edisi 2022, total sudah 5 kali kesempatan bagi skuad Garuda namun semuanya dilalui dengan kegagalan. Padahal negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia berhasil lolos di beberapa edisi, bahkan sempat ujuk gigi di babak utama. Malaysia sempat mencapai quarter final pada edisi 2018, Thailand pun demikian di tahun 2020. Bahkan pada 2018, timnas Vietnam berhasil lolos hingga babak final. Satu langkah lagi bagi Vietnam, namun mereka digagalkan oleh Uzbekistan. Pada akhirnya, kekalahan demi kekalahan ini sementara harus mengubur mimpi skuad Garuda Muda untuk tampil di putaran final Piala Asia U23. Tetapi paling tidak yang perlu diapresiasi, Garuda Muda sudah berjuang sampai dengan titik yang paling maksimal. Kegagalan ini memang perlu direnungkan, namun tak serta-merta direnungkan selamanya. Indonesia pasti akan bangkit. Di tahun 2024, Garuda Muda masih akan mencoba lagi dengan bakat-bakat potensial seperti Bagus Kaffi, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Hernando Adi Sutaryadi, Witan Sulaiman, dan lainnya. Siap pecahkan rekor untuk membawa Garuda terbang ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Semoga ya. Dan itu dia pembahasan mengenai Piala Asia U23 dengan timnas Indonesia yang tak kunjung berjodoh. Semoga untuk edisi-edisi kedepannya kita bisa berjodoh ya. Sampai jumpa.
jumpa di informasi-informasi unik dan menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Salam olahraga.